Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya Ferdinand Ramaditya Wahyono dengan NIM 2502010 20842 dari kelas MJ 602. Dalam tugas kali ini saya ingin mempresentasikan terkait studi kelayakan bisnis kopi jeda, kedai kopi kekinian dan camilan sehat, yaitu dalam hal kajian kelayakan usaha baru. Kita akan menilik dari profil usaha kopi jeda itu sendiri, yaitu jenis usahanya merupakan food and beverage, yaitu kedai kopi kekinian. Nama usahanya adalah kopi jeda. Produk dan layanan unggulannya adalah kopi susu kekinian, minuman rendah gula, dan camilan sehat. Di sini ada granola bar, oat ball, dan salad cup yang sangat tren di masa sekarang, yaitu makanan dan minuman sehat. Keempat yaitu model bisnisnya, yaitu kios kecil dine-in, pre-order online dan delivery via GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Target pasarnya yaitu mahasiswa dan atau pekerja di usia yang muda dewasa, yaitu di usia 18 sampai 30 tahun. Alasan pemilihan usaha sangat simpel, terdapat empat, tren gaya hidup sehat terus meningkat, sehingga saya ingin melihat apakah bisnis dari makanan dan minuman yang lebih sehat daripada yang ada pada umumnya itu akan menjadi tren yang sangat baik di pasaran atau dalam sisi kelayakan bisnis perlu diamati lebih lanjut. Tren gaya hidup sehat terus meningkat, namun perpaduan kopi enak dan kudapan rendah gula masih jarang ditemui. Nomor kedua yaitu konsumsi kopi kekinian tetap tinggi dan stabil, terutama di kalangan muda urban. Yang ketiga, lokasi dekat kampus dan atau perkantoran sehingga memberi captive market harian yang jelas, yaitu kita bisa memprediksi market hariannya itu bisa berapa yang terjual, sehingga dalam hal ini kelayakan bisnisnya kita dapat uji lebih lanjut. Yang keempat, modal atau model dari free online itu sangatlah membuat kopi jeda ini meningkat sangat tajam, yaitu memperluas jangkauannya baik dari internet maupun dari mulut ke mulut. Selanjutnya aspek pertama yaitu pasar dan pemasaran. Analisis kebutuhan pelanggan, kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau 15 sampai 25 ribu rupiah, camilan sehat rendah gula dan atau kalori itu menjadi alternatif jajanan yang sangat dicintai oleh masyarakat muda dewasa sekarang ini, baik mahasiswa maupun pekerja kantoran maupun pekerja yang lainnya. Yang keempat, kemudahan pemesanan cepat secara online, pre-order maupun delivery. Strategi pemasarannya kita dapat dari media sosial, TikTok dan Instagram merupakan dua platform yang sangatlah tinggi engagementnya sehingga dapat menaikkan brand tersebut dan secara masif. Yang kedua terkait marketplace makanan seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan lain sebagainya. Itu meningkatkan penjualan yang cukup signifikan dibandingkan secara konvensional. Yang ketiga, kolaborasi endorse secara micro-influencer. Itu sangatlah menjadikan strategi pemasaran yang cukup menjanjikan di dewasa ini sehingga kopi jeda memiliki pertumbuhan yang sangat pesat. Loyalitas pelanggan seperti program member ataupun stempel, diskon itu membuat masyarakat dan ataupun konsumen merasa dihargai sehingga memiliki hubungan secara humanis dengan brand itu sendiri. Yang kedua, aspek kedua yaitu teknik dan operasi. Lokasi dan fasilitas kios kecil saja kurang lebih 12 meter persegi 3 kali 4 di area dekat kampus dan perkantoran dilengkapi 2 meja sampai 3 meja dine-in. Siapapun main dine-in bisa, tapi kita targetnya adalah untuk bisa dibawa pulang atau bisa di take over dari resto itu sendiri. Yang kedua, proses produksi dan pelayanan ini merupakan sangat penting di dewasa ini karena pelanggan ataupun konsumen itu sangat mementingkan kualitas pelayanan dibandingkan ataupun dengan selarasnya produk yang mereka dapatkan, kualitas produk yang mereka dapatkan. Yang ketiga terkait teknologi dan platform seperti kasir pos digital seperti Pawon, Muka, Kris yang sangat-sangat membantu untuk kalangan masyarakat muda sekarang yang cashless
sangatlah mudah, efisien, dan tidak ribet membawa uang cash yang banyak-banyak. Yang ketiga terkait manajemen dan SDM, struktur organisasinya adalah owner, manager, itu merupakan strategi dan keuangannya berada di situ, barista, staf dapur, dan admin sosmed yang paruh waktu. Sehingga sangat simple, efisien, sehingga dalam hal kopi jeda ini sendiri, proses bisnisnya cukup menjanjikan karena tidak memerlukan labor expense yang banyak. Peran kepemimpinan dan digital skill setidaknya ada 4, berperan aktif kepada arah brand, ownernya, barista dan stafnya memiliki pelatihan dasar barista yang sangat baik, itu menjadikan dasar pemilihan baristanya siapa, kemampuan digital pasar seperti pengembangan via sosmed, seperti pengembangan via aplikasi pemesan makanan digital, GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood, itu merupakan skill-skill pemasaran yang sangat diunggulkan oleh Kopijedia. Owner memantau data penjualan dari POS dan aplikasi delivery dan evaluasi secara mingguan. Yang keempat, aspek keuangan, estimasi modal awal. Kita bisa mengestimasikan renovasi interior dengan 12 meter persegi, yaitu 25 juta rupiah, peralatan 45 juta, perlengkapan bahan baku awal 15 juta, sistem kasir dan marketing awal 10 juta. 95 juta adalah modal awal untuk membangun kios kopi jeda ini. Sumber modalnya 60% tabungan pribadi atau patungan pendiri, 40% bisa dari modal usaha kur ataupun bank mitra. Masih dalam aspek keempat, estimasi pendapatan per bulan apabila ada 100 transaksi per hari, 25.000, itu adalah 75 juta rupiah, estimasi biaya operasional adalah 50 juta rupiah, kurang lebih BEP-nya atau break even point-nya itu 5 sampai 6 bulan. Sangat-sangat menjanjikan. Estimasi laba di sekitar 20 sampai 25 juta per bulan setelah biaya operasional dengan asumsi kondisi pasar stabil karena kita akan menjangkau dengan sisi perkantoran dan sisi-sisi mahasiswa perkuliahan begitu. Kelima yaitu aspek risiko dan yuridis. Risiko utamanya persaingan pasar yang sangat sengit di bidang kopi, tapi kita memiliki aspek selling point tersendiri yaitu kudapan yang rendah gula dan kalori, risiko hukum, dan teknologi. Di sini kebocoran data pelanggan dan lain sebagainya menjadi concern yang sangat tinggi. Legalitas perizinan yaitu pembentukan NIB melalui sistem OSS, sertifikat halal MUI, izin BPOM, dan izin usaha mikro di daerah setempat. Kita dapat ambil kesimpulan dalam usaha kondisi kopi jeda ini sangat layak untuk dijalankan dengan estimasi BEP, break even point-nya yaitu 5 sampai 6 bulan dengan potensi laba bersih yang masih wajar untuk skala kecil dan menengah. Saran pengembangannya jangka pendek itu fokus ke konten media sosial terlebih dahulu, evaluasi secara 3 bulan pertama, dan bantuan loyalitas pelanggan. Kita harus menarik hati pelanggan agar memiliki keterikatan dengan brand kopi jeda itu sendiri. Saran pengembangan jangka panjang, buka cabang-cabang lagi, kembangkan lini kudapan sehat yang menjadi selling point utama, jajaki kerjasama B2B ke karyawan ataupun kampus perkantoran, dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.